Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah komentar, dan yang sudah men-share video-video di Cahaya Kehidupan kepada banyak orang. Anda harus sadari bahwa ketika Cahaya Kehidupan muncul di beranda YouTube Anda, itu bukan kebetulan, itu hasil dari tarikan pikiran Anda. Sehingga Anda harus simak, Anda harus terapkan. Kenapa? Itulah bagian dari kebaikan yang Tuhan berikan kepada diri Anda. Kali ini saya ingin membuat video di section rahasia kesaktian sejati. Kali ini saya tertarik membahas tentang pesugihan babi ngepet. Kenapa? Karena di media gitu ya, banyak muncul berita nih di 2 hari ini gitu. Ada sebuah kampung gitu ya, sebuah RT atau sebuah RW mungkin ya di daerah Depok yang heboh bahwa dia berhasil menangkap babi ngepet. Katanya babi ngepetnya itu dari yang berjubah hitam berubah jadi babi gitu ya, dan harus melihatnya dengan kondisi bugil. Sekarang kita lihat apakah babi ngepet itu, apakah orang berubah jadi babi ataukah apa gitu ya. Dan biasanya babi ngepet itu dihubungkan dengan pesugihan. Artinya apa? Untuk mencari uang dengan cara yang tidak benar. Misalnya yang mitos yang tersebar di masyarakat, babi ngepetnya mendekat ke rumah target, menggesek-gesekkan badannya, kemudian uangnya ada di situ hilang gitu, berpindah ke si babi ini. Ini yang apa ya? Yang saya coba pengen tanya. Yang hilang tuh uang yang di rekening, atau uang versi OVO, atau uang GoPay, atau uang cash. Kalau bisakah babi ngepetnya mindahin uang GoPay gitu ya, atau uang OVO, atau uang yang bentuk elektronik gitu. Nah, saya merasa bahwa babi ngepet ini adalah cara cerdik gitu ya, seseorang untuk mengalihkan perhatian warga tentang pencurian yang ada di kampung itu sebetulnya. Jadi saya coba cari gitu ya, bahwa babi ngepet ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan itu sudah ada yang namanya babi ngepet. Jadi ada seorang peneliti namanya Samuel Hartun gitu ya, orang Belanda kayaknya. Dia meneliti tentang pesugihan yang ada di Jawa. Lalu ada juga namanya Hendrik Alexander Van, orang Belanda juga, membuat penelitian tentang pesugihan. Yang saya heran adalah ini orang Belanda gak ada kerjaan gitu buat membuat riset tentang pesugihan, ataukah itu sengaja dihembuskan oleh mereka, oleh penjajah, oleh Belanda dulu, oleh orang-orang yang menjajah kita, dihembuskan supaya masyarakat kita sibuk kepada hal seperti itu. Sementara mereka sibuk untuk mengambil hasil buminya, sibuk untuk menghabiskan hasil bumi kita, sibuk untuk membuat kerja paksa dan sebagainya. Sedangkan masyarakat kita sibuknya tentang mencari pesugihan, nyari tuyul, babi dan sebagainya. Ini yang saya juga heran. Ada juga banyak orang Belanda lagi yang buat riset tentang itu, ada Clifford Gate dan sebagainya. Banyak orang yang orang luar khususnya yang dia membuat buku tentang hal seperti itu. Kalau dari Bapak sejarah lagi mengatakan sudah ada sejak zaman Majapahit gitu ya, karena dulu di budaya Jawa Nusantara yang namanya babi itu sumber protein gitu, dianggap sebuah hewan yang penggambaran kaya gitu, penggambaran sebuah kondisi yang makmur. Mungkin ada hubungan juga ya dengan, kalau di Jawa ada namanya babi hutan tuh celeng. Apa ada hubungan dengan celengan ya? Sehingga membuat filosofi bahwa babi itu untuk menyimpan uang. Tapi sebetulnya zaman sudah seperti ini, sudah modern, sudah sangat-sangat high tech.
kita harus cerdas dalam melihat berbagai hal seperti ini. Kenapa? Dari pengalaman saya gitu ya, biasanya cara ini, isu ini dihembuskan juga, babinya ada, betulan dilepas babinya. Isu ini dihembuskan untuk mengamankan tingkah pencurian gitu ya, mengamankan aktivitas seseorang yang mencuri di rumah-rumah kampung yang ada di situ. Dan ya itu biasanya itu tadi supaya orang jadi berpikir yang jelek, dan ya emang uangnya hilang. Bisa aja uangnya itu diambil oleh istrinya dan sebagainya, oleh ada orang yang masuk ke situ, mungkin itu hal yang biasa. Ada yang lucu, ada seorang sosiolog dari Universitas Nasional, dia mengatakan bahwa biasanya isu-isu babi ngepet muncul setiap bulan puasa. Menjelang hari raya itu muncul pesugihan-pesugihan itu. Ada babi ngepet, tuyul dan sebagainya. Apa mungkin ini karena orang mau lebaran, mau merayakan lebaran dengan kondisi ekonomi yang mungkin susah, dia akhirnya mengambil jalan untuk mencuri. Tapi supaya warga kampung itu tidak mencurigai orang, akhirnya dihembuskan dengan babi ngepet. Ya itulah yang harus kita kita sadari bahwa banyak hal yang selama ini sebetulnya yang selama ini mungkin mistis dan dianggap aneh, padahal itu adalah upaya tanda kutip pembodohan dari dulu waktu zaman kolonial, zaman penjajahan gitu ya. Dan itu dihembuskan supaya bangsa kita terus ada di posisi yang kurang cerdas dan harus mulai berubah. Harus kita mulai berubah, harus mulai teliti. Coba simpan uangnya yang benar. Coba uangnya ditata lagi. Kenapa? Saya pernah ada sebuah pengalaman waktu itu di rumah seorang peserta AMC gitu ya. Dia cerita ke saya bahwa dia punya kios, kemudian kiosnya itu ketika dia hitung pasti berkurang uangnya. Harusnya dapatnya hari ini 1.500.000, ternyata dihitung hanya 1,2. Besok juga seperti itu. Akhirnya apa? Saya bilang gini, coba uangnya itu kamu taruh tempat yang berbeda di laci itu, tapi kamu kasih tempatnya dikunci, digembok lah, lacinya dibiarkan terbuka, tapi dalam laci itu buat lagi brankas kecil dan kasih gembok. Coba diperhatikan uangnya berkurang atau tidak. Dan ternyata uangnya tidak berkurang. Selama ini dia uangnya itu dimasukkan aja ke laci tanpa ada pengaman lain. Begitu sudah dimasukkan ke brankas kecil ada gemboknya, uangnya aman. Dan ketika dia melihat rekaman CCTV, ternyata ada anak buahnya yang suka nguntit, suka ngambil dari laci itu. Nah, dan anak buah ini yang juga menghembuskan bahwa ngelihat tuyul dan sebagainya, bahkan ngelihat ada babi malam, bahkan ada babi yang memang sengaja dia lepaskan. Dan itu adalah fenomena di masyarakat yang kita harus cerdas bahwa yang namanya pesugihan-pesugihan itu sebetulnya tidak harus seperti itu. Pesugihan itu adalah cara untuk sugih. Ya, Anda bisa bekerja, Anda bisa buat bisnis, Anda bisa berpikir dengan benar, Anda bisa sedekah dan sebagainya. Tapi semuanya bermula dari pikiran yang mengkayakan. Jadi buat Anda yang heboh tentang pesugihan babi ngepet nih di banyak berita, ayolah cerdas, ayolah sadar bahwa semua itu hanya hembusan-hembusan isu yang sengaja dibuat untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang bisa saja adalah pencurian yang dikerjakan oleh orang kampung itu sendiri. Hati-hati dan cerdaslah.
Salam cerdas, salam sehat, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.